Halo adik-adik, apa kabar? Ya semoga selalu sehat walafiat di rumah dan juga tentunya semakin semangat walaupun belajarnya di rumah. Harus lebih semangat dong ya, jangan melemas, jangan lesu karena nggak ketemu kawan-kawan ya. Justru harus lebih semangat karena bisa lebih dekat dengan keluarga, ayah, ibu, kakak, adik di rumah ya yang pasti. Nah, di episode kali ini Kakak Imran kembali hadir menjumpai adik-adik untuk memberikan pembelajaran dari tenaga pendidik yang sudah berkompeten untuk memberikan sebuah materi yang nantinya buat adik-adik belajar di rumah. Nah, kali ini Kak Imron kedatangan Abi Hashim As'ari SPD, yang nanti Abi Hashim ini menjelaskan materi tentang fikih, lebih tepatnya dengan materi sholat jamaah. Nah, seperti apa materi fikih kali ini yang dijelaskan oleh Abi Hashim? Langsung saja adik-adik, ini dia. Selamat menyaksikan dan juga selamat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum sholih? Alhamdulillah bil khair. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Anak-anakku yang Abi sayangi, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan materi kita yang minggu kemarin. Ya, minggu kemarin kita membahas tentang salat rawatib, salat sunnah rawatib. Nah, sebelum kita melanjutkan materi yang selanjutnya, Abi ingin bertanya dulu. Masih ada yang ingat nggak materi yang kemarin? Taib silahkan. Angkat tangan. Ada yang ingat? Taib anta ya Afif. Pembahasan kita tentang kemarin sholat rawatib. Apa pengertian sholat rawatib? Oke, sholat rawatib adalah sholat yang mengiringi sholat-sholat fardu. Kemudian sholat rawatib terbagi menjadi berapa adid? Terbagi menjadi dua. Yang pertama, sunnah rawatib muakkad. Kemudian yang kedua, sunnah rawatib ghairu muakkad. Alan, sholat sunnah rawatib muakkad. Apa pengertian sholat sunnah rawatib muakkad? Oke, sholat sunnah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW dan tidak pernah ditinggalkan. Kemudian yang ghairu muakkad, kebalikannya, sholat yang dilakukan oleh Rasulullah akan tetapi pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Yang terakhir, ada yang ingat hadis tentang diperintahkannya sholat rawatib dan balasannya? Rais, santai Rais, Arif. Tayyib. Man sholla fi yaumin wa lailatin thintai asyrata raq'atan bunyalahu baitun fil jannah. Arba'a raq'atin qabla dhuhri wa raq'ataini ba'daha wa raq'ataini ba'dal maghrib wa raq'ataini ba'dal isya' wa raq'ataini qabla sholatil fajri. Tayyib, itu hadis yang menganjurkan kita untuk melaksanakan sholat rawatib dan balasannya. Siapa yang melakukan, yang bisa menjaga sholat rawatib ini 12 kali dalam satu hari satu malam, insya Allah Allah akan bangunkan rumah di dalam surga. Tayyib, selanjutnya, nah silahkan perhatikan, semuanya bisa memperhatikan di monitor ya. Di sini ada masjid. Ini pembahasan kita selanjutnya ya, atau materi kita di hari ini. Ketika kalian melihat masjid ini, apakah yang kalian pikirkan? Apa yang akan dilakukan seseorang ketika melihat masjid? Salat, oke. Zikir, oke. Iktikaf, oke. Apa itu iktikaf, nak? Berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah. Oke. Tidur, tidak. Tidur tidak termasuk beribadah atau dianjurkan di dalam masjid ya. Yang ketika kita melihat masjid, tentunya orang-orang akan melakukan pertama sholat, zikir, kemudian membaca Al-Quran, iktikaf dan lain sebagainya. Tape next. Pembahasan kita selanjutnya, ketika kita melihat tadi ada masjid, tentunya kaitannya dengan sholat. Lihat, sholat jamak dan qashar. Ini sholat yang memang berbeda dengan sholat-sholat lain. Biasanya sholat fardu, sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud, dan sebagainya. Akan tetapi pembahasan kita tentang sholat jamak dan qashar. Ada yang pernah dengar kata-kata jamak dan qashar? Tidak pernah. Oke, kalau tidak pernah, insya Allah akan kita bahas bersama-sama, nak ya. Nah, next, selanjutnya. Oke, kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran hari ini adalah pertama tentang sholat jamak. Yang kedua, jenis-jenis sholat jamak. Yang ketiga, sholat qashar. Dan yang keempat, sholat jamak qashar.
Sholat jamak apa sih artinya jamak, nak? Selanjutnya, next. Jamak adalah menggabungkan atau mengumpulkan. Apa yang dikumpulkan, Bi? Dua sholat fardu dikerjakan pada satu waktu. Misalkan sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur atau waktu asar. Ini dua sholat fardu dijadikan di satu waktu. Ingat, dua ya, bukan 3 atau 4. Sebelum kita lanjut, Abi tanya, nah, Faiz, sholat di dalam satu hari, satu malam ada berapa kali, nak? Ada berapa waktu? 5. Oke, yang pertama, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada 5. Tetapi jamak itu hanya 2 sholat waktu dijadikan 1. Atau dikumpulkan menjadi 1. Artinya apa? Tidak boleh 3. Bi, kalau 3 sholat waktu boleh nggak dijadikan 1? Tidak. Hanya 2. 2 pun hanya sholat-sholat tertentu yang bisa dijamak. Tidak semua bisa dijamak. Bi, kalau subuh dengan zuhur bisa dijamak enggak? Enggak. Bi, asar dengan maghrib bisa dijamak enggak? Enggak. Jadi apa, nak, sholat-sholat yang bisa dijamak? Oke, catat. Yang pertama adalah sholat zuhur dengan asar. Ya, ada yang pertama zuhur dengan asar. Yang kedua, maghrib dengan isya. 4 sholat ini yang hanya bisa dijamak. Dan waktunya temennya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nggak boleh asar dengan maghrib. Tapi yang boleh zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Baik. Selanjutnya, kemudian sholat jamak itu terbagi menjadi berapa sih, Bi? Ada berapa sholat jamak? Sholat jamak ada 2. Yang pertama jamak takdim dan yang kedua jamak takhir. Ada 2. Oh, jamak takdim, jamak takhir. Apa sih, Bi, pengertian dari jamak takdim dan jamak takhir? Kita lihat bersama-sama. Silakan perhatikan ke monitor. Yang pertama, sholat jamak. Sholat jamak takdim adalah 2 sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu. Yang pertama, misalkan sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib. Jamak takdim ini, nak, ingat, tadi Abi sudah sampaikan ada 2 waktu ya. Yang pertama 2 bagian. Yang pertama sholat zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Ini pasangannya, nggak boleh dibalik-balik ya. Kemudian sholat jamak takdim itu sholat yang dilakukan di awal. Ya, sholat yang dilakukan di awal. Kalau sholat zuhur dengan asar yang awal yang mana, nak? Yang zuhur, oke. Yang zuhur berarti kalau menggabungkan antara sholat zuhur dengan sholat asar, kalau yang takdim itu namanya dilakukan ketika sholat zuhur. Kemudian sebaliknya, kalau dilakukan di waktu asarnya, itu namanya apa, Bi? Namanya sholat jamak takhir. Jamaknya diakhirkan. Kalau takdim, jamaknya didulukan. Misalkan, Abi contohkan. Seseorang pergi ke Jakarta, nak. Ya. Karena bepergian, ini salah satu syarat ketika kita boleh melakukan sholat jamaah adalah musafir atau bepergian. Nah, kita nggak sempet ini, kita berada di tol ini, zuhur, sehingganya kita tidak memungkinkan, tidak bisa untuk melaksanakan sholat zuhur. Akhirnya apa? Sholatnya dilakukan pada waktu asar. 2 kali, nak. Ini namanya jamak, dikumpulkan, dijadikan satu. Dilakukan pada waktu asar. Kapan? Sholat asar. Sholatnya bagaimana? Sholat asar dulu, kemudian baru sholat zuhur. Itu namanya jamak. Jamak ada 2, jamak takdim dan jamak takhir. Oke, selanjutnya. Kemudian ada syarat jamak takdim dan jamak takhir. Oh, kita boleh melakukan jamak takdim, kita boleh melakukan jamak takhir itu apa? Yang pertama, mendahulukan sholat pertama, kemudian sholat yang kedua. Kalau kita mau jamak takdim, berarti kita dulukan sholat zuhur. Kita sholat zuhur selesai, ya kita lanjut dengan sholat asar. Itu yang pertama. Yang kedua, niat sholat jamak. Pada waktu mengerjakan sholat yang pertama. Itu, begitu kita niat nggak boleh. Oh, kita niat mau jamak nih, tetapi kita hanya niat sholat zuhur. Tidak, akan melainkan disertai dengan niat untuk melaksanakan sholat jamak. Yang ketiga, berturut-turut antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua. Jadi kalau kalian mau melaksanakan sholat Jumat, perlu enggak kira-kira sholat sunnah dulu? Tidak, langsung sholat
Begitu selesai salam, melaksanakan sholat zuhur, langsung dilanjut dengan sholat asarnya. Tidak disertai dengan sholat sunnah. Baik, selanjutnya itu sholatnya. Kemudian cara mengerjakan sholat jamak tadi sudah ya, sudah disinggung. Abi lanjutkan tadi caranya bagaimana. Apabila seseorang hendak mengerjakan sholat takdim, zuhur dan asar, maka terlebih dahulu harus mengerjakan sholat zuhur pada waktu zuhur dengan niat jamak takdim. Setelah itu baru mengerjakan sholat asar. Demikian juga jika hendak mengerjakan sholat jamak takdim maghrib dan isya, maka harus mengerjakan sholat maghrib dulu kemudian sholat isya. Ini dua. Tapi yang Abi contohkan tadi hanya satu, zuhur dengan asar. Sama ya. Kalau mau jamaknya dilakukan maghrib dengan isya bagaimana nak? Kita mau melaksanakan jamak takdim antara maghrib dengan isya. Andi. Oke, dilakukan pada waktu maghrib. Kalau jamak takhir, oke, dilakukan pada waktu sholat isya. Itu cara pengerjaan kita melaksanakan sholat jamak. Oke, selanjutnya sholat qashar. Nah, apa itu qashar artinya? Qashar itu artinya adalah diringkas atau dipendekkan. Maksudnya bagaimana? Kalau 4 diringkas menjadi 2. Kemudian apakah semua sholat bisa diqashar, Bi? Tidak. Hanya beberapa sholat yang bisa diqashar. Tentunya yang mana? Yang rokaatnya ada 4. Ya, kalau yang 2 sholat subuh diqashar menjadi 1 rokaat. Boleh enggak? Tidak, boleh. Kalau yang 3 bagaimana, Bi? Sholat maghrib. Jumlahnya 3. Kita qashar menjadi 1,5. Juga tidak bisa. Tep, Andi. Sholat-sholat yang jumlahnya 4 rokaat apa aja, nak? Zuhur, asar, isya. Tayyib. Jadi, sholat-sholat yang bisa diqashar itu adalah sholat zuhur, sholat asar, sholat isya. Itu ya. Kemudian, sholat qashar boleh dilakukan apabila apa syarat-syaratnya kita boleh melakukan qashar? Apakah nggak ada syarat? Oh, kalau kita mau qashar aja. Yang penting kita qashar. Enggak, tentunya ada syarat. Apa yang pertama? Dalam perjalanan jauh. Kenapa? Allah membolehkan qashar supaya tidak menyusahkan. Kita kalau mau ke Jakarta, tentunya lama, nak. Kalau kita menunggu sholat jamaah dulu. Kemudian kita kamilkan, kita cukupkan 4 rakaat dan sebagainya, maka akan mengganggu perjalanan. Maka Allah membolehkan, walaupun nak, ini tidak wajib. Ya, hukum ini tidak wajib, hanya boleh kalau mau. Oh, ini kan saya pepergian jauh nih, berarti saya boleh qashar. Ya sudah, enggak apa-apa. Tapi tidak wajib ya, tidak harus seperti itu. Pertama, syaratnya jauh. Yang kedua, perjalanannya bukan untuk pekerjaan maksiat. Oh, kita misalkan kita mau ke Jakarta, mau merampok. Wah, itu tidak dibolehkan melaksanakan sholat qashar. Dan yang ketiga, sholat yang diqashar adalah sholat yang tunai. Sholat wajib, sholat yang jumlahnya ada 4. Yang subuh yang jumlahnya 2 tidak boleh diqashar. Itu tadi ada sholat jamak dan sholat qashar. Sekarang bisa membedakan antara jamak dengan qashar. Kalau jamak tadi menggabungkan dari 2 waktu jadikan 1. Kalau qashar memendekkan atau meringkas dari 4 menjadi 2. Gitu, seperti itu. Paham nak ya terkait dengan jamak dan qashar? Selanjutnya yaitu sholat jamak qashar. Tadi kalau jamak menggabungkan, kalau qashar meringkas. Sekarang dijadikan 1, boleh enggak? Ya, sholat jamak qashar adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan 2 waktu sholat dalam 1 waktu dengan jumlah rakaat yang ringkas. Ini lebih enak. Ada jamak. Kalau jamak kita melakukan sholat jamak, misalkan jamak zuhur dengan asar dilakukan di waktu zuhur. Kalau cuma hanya jamak, berarti kita tetap melaksanakan sholatnya 4 rakaat. Tetapi kalau di jamak qashar, boleh nak. Kita sholatnya 4 rakaat di waktu zuhur, yang tadinya 4 rakaat diringkas lagi menjadi 2 rakaat. Nah itu mudah nak ya. Jadi kalau sholat jamak itu digabungkan, waktunya digabungkan, kemudian juga diringkas, diringkas. Itu terkait dengan sholat jamak qashar. Caranya bagaimana?
Cara mengerjakan sholat jamak qashar seperti sholat biasa, yaitu dengan digabung dan meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat dilaksanakan dalam satu waktu. Misalnya, sholat zuhur dilakukan sekaligus dengan waktu asar dengan cara diringkas, yakni menjadi 2 rakaat untuk zuhur, 2 rakaat, dan untuk asar 2 rakaat. Itu terkait dengan pembahasan kita sholat jamak dan qashar. Jamak, qashar, kemudian sholat jamak qashar. Ada 3 materi nak ya. Ada pertanyaan? Tidak ada, semuanya paham? Oke, habis simpulkan. Sekali lagi, ada 3 pembahasan, sholat jamak, sholat qashar, sholat jamak qashar. Kalau jamak itu digabungkan waktunya, ya 2 waktu dijadikan 1. Ingat, 2 waktu dijadikan 1, bukan 3 atau 4 waktu. Tuh, kemudian kalau qashar itu diringkas. Yang tadinya 4 menjadi 2 atau dipendekkan. Itu qashar. Kemudian kalau sholat jamak qashar itu waktunya dijadikan 1, kemudian sholatnya juga rakaatnya juga diringkas. Oke, itu pembahasan kita hari ini. Ada pertanyaan? Paham semua? Oke, Abi tanya dulu, Andre. Tadi apa pengertian jamak, nak? Menggabungkan. Oke. Imam, apa pengertian qashar, nak? Meringkas atau memedekkan. Oke, benar. Tohir, Abi tanya satu soal. Ketika kita bepergian ini, kita mau ke Surabaya, ya, naik mobil ya, bukan naik pesawat ya. Kemudian kita mau menjamak qashar sholat asar dengan sholat maghrib. Kira-kira boleh tidak, Tohir? Tidak. Kenapa tidak boleh, nak? Karena sholat jamak itu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Oke, benar. Kalau asar dengan maghrib tidak bisa dijamak. Oke, alhamdulillah fahimtum jami'an. Mungkin itu, kalau tidak ada pertanyaan, insyaallah pembelajaran akan kita lanjutkan di minggu selanjutnya. Nahtatim dirasatana fi hadzal yaum bi qiraatil hamdalah wa doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik, gimana? Sudah jelas, sudah paham yang dijelaskan oleh Abi Hashim tentang mata pelajaran fikih, lebih tepatnya materi sholat jamak. Ya, semoga mata pelajaran yang dijelaskan oleh Abi Hashim kali ini menambah pengetahuan adik-adik tentang mata pelajaran fikih, ya. Dan yang pasti jangan lupa adik-adik selalu saksikan program belajar di rumah untuk menambah pengetahuan dalam mata pelajaran untuk mengetahui seluruh materi di sekolah adik-adik yang pastinya, ya, karena tonton ini sangat bermanfaat daripada tonton yang lain yang gak bermanfaat. Lebih baik nonton Radar Lampung TV di program Belajar di Rumah. Sampai jumpa di episode berikutnya dalam mata pelajaran yang lebih menarik lagi.